Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga pagi hari ini sehat walafiat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya saya minta bantuannya untuk teman-teman semuanya untuk menonton video ini, dan jangan lupa subscribe dan klik and comment. Terima kasih. Mari berlanjut nonton videonya ya. Oke. Singkat cerita, kita udah sampai di lokasi. Ya teman-teman, musim penghijauan, kita nanam jeng-jeng. Jadi manfaati video ini, saya ngajak Anda atau teman-teman semua untuk yang punya lahan kosong ini adalah pohon jeng-jeng ya, jeng-jeng atau pohon sengon atau albasiah. Kenapa pilih pohon ini? Karena ini cepat, 5 tahun kemudian kita bakal panen tuh. Oke, selanjutnya ini pohon jeng-jengnya, tangkal jeng-jeng. Nah, pohon albasiah ini atau pohon sengon ini atau jeng-jeng ini harga di yang segede gini ya, kisaran 800 antara 700 gitu. Ini murah sekali kalau kita dibandingkan dengan membumbung terus menunggu sampai segede gini. Dengan belilah langsung kita tanam, atau kalau memang mau ngebumbung dulu juga silahkan, tinggal kita cari binihnya atau beli binihnya. Nah, ini tempat yang saya akan tanam pohon jeng-jeng ini ya, akan ditanam di lokasi ini. Itu kebetulan ada tanah yang jauh dari kampung, ditanam pohon buah-buahan. Ini terkadang yang nanamnya nggak kebagian untungnya karena banyaknya hama ya, terutama hama itu yang kepalanya gede gitu. Namanya tahulah orang itu kalau melihat pengen aja gitu ya, nyolong seperti itu. Terutama hama-hama binatang itu yang tidak bisa
basmi gitu. Kiramutan dekat adet. Oke. Biasa aja. Biasa sahaya. Di naon itu teh? Ini Kamu abit? Astagfirullah terus. Iya jangan. Abit. anu kak itu aku batu kak ojat. Bahulanya. Enak kasaha tuh. Ayo nama kak Nur Hamdan. Baru. Ya Dulur Hamdannya. Minantu Hamdan teh. Dan kaki Baru. Panglingnya. Pangling beda. Ya abisnya pangling. Ningali api. Getol api menya. Sabaraha incu. Wah, itu kak itu. Ojat ini sektor geus gawe ini teh itu di DPR. DPR ya. Kira gue. Tegal terus. Kamu naon itu dia? Ayam kan sekebon. Kebon budak sebulan. Saha? Itu Hamdan. Hamdan itu mana? Tetapi Tati. tapi ya tadi Haji Kisbah. Hamdan eta. Ya tadi kamu kita ngobrol ya di pelakan buah-buahan ya. Cep. Wah, nanam jeng-jeng. Investasi ya. Lihat mana. Daripada garung 5 tahun kemudian. Ya hujan teh. Kalau si buka mah dirancangnya kami 1000 di Ciramutan. Ini kan sepotong. Ini kamu teh tanyakan teh kan ngomaan. Kayak can wajah wa jana. Kalahana. Di rahong ini. Cuma juga budak lihat budak lah namanya kode. 1000 tadi. Gembem berbuah dengan riting mual. Nya sok baroroknya. Mangah oge gini. Dilatungi jerona. Murah. 10.000 nih. Gedang di luar dan kalau mangga murah. 2.000 per air. Milonya. Lain ya Mang Abid juga tenta apal. Terus seberapa tahun bah ini nak? 30 tahunan juga teh. 30 tahun. Itu teh. Ayo. 30 tahun. Anu ya hampir 20. Muslim 50 umur. 20. Kawin hungkul. Can timimiti nanya kawin tahun sabaraha? Nikah tahun sabaraha? Nikah saya hilap dari. Penting sabar abdi mah. Ya pabinihan. Pabinihan punya usaha. Dari Para nulanan. Mau saya tikan kebaran itu kayaknya hujana. Karena yang penglemaknya katakan sebelum cek. Oke, akhirnya berusaha. Lain hargana sabaraha? Apa nama?
Ini yang 1.000 bangun hiji. 1.000. Udah 70.000-an itu teh. 700 atau 70 siki. Tapi yang 1.000-an. Betah aja di kota dari Genah. Betah. Alhamdulillah. Lebah mana Sukabumi, Sukabumi. Di Jembatan Merah. Jembatan Merah eta. Kampung Baru. Atau nyimpang kalinya. Ya teman-teman, kita pindah ke lokasi yang mau ditanam. Kita aplak-aplak itu yang di bawah. Ini buah jambu. Jambu lagi panen, lagi berbuah, cuman belum matang semuanya, masih ada yang kita ngambil dulu pohon jengking, kita ulang tanam di sini dan manfaat pohon jengking ini. Kenapa saya memilih jengking untuk ditanam? Karena jengking ini satu, cepat pertumbuhannya ya, sampai 4-5 tahun itu udah panen, dan biasanya tangkalnya pada lurus-lurus. Tapi kalau ketuaan biasanya jengking itu kena hama atau kena utek gitu. Makanya biasanya sampai 4 tahun itu udah ditebang. Jadi ya terlalu yang bikin cepat gitu, cepat lakunya dibandingkan dengan kayu-kayu yang lainnya untuk pemasarannya gampang, jual gampang. Musim hujan. Jawan. Pohon Sengon, Jawa sengon ya. ada lagi nih Kalau bahasa untuk teman-teman yang punya lahan kosong dan mungkin kalau ditanam sama buah-buahan tidak akan capek, banyak yang nyolong gitu, mendingan ditanam melihat kebun. Udah lama nih gak dilihat, udah ada apa di kebun nih. Pohon rambutan, ada pohon berenuk, ada buah berenuk gitu. Teman-teman, kalau ini buah semangka, pohonnya tinggi mana? Nah, pohonnya ada di atas. Tuh, banyak yang pada jatuh. Nah, ini buah apa tuh?
Coba di daerah teman-teman buah apa ini? Mana teh? Nah. Nah. Buah berenuk. Ini kebun kapol. Banyak di buah. Jamur dilebet buah jambu. Aduh, kalau dekat rumah ini ya. Masih pada mentah separuh. Wow. Lihat kesini lagi, ada buah apa aja. Aman nih dia, aman. Mau paculnya. Lumayan ya, manggu lembut. Alhamdulillah. Tangkalangan hijinya. Ini latanya nu gedean aja. Pohon manggu, manggis. Kalau di Sunda manggu. Duren. Mana durennya? Buat sebuah nih. Ini rambutan bagus buahan. Ayo ya. Lumayan loba kapol tanya. Kapol loba. Wah, kapol. Nah, kalau ada tanah kosong untuk teman-teman dari apa jauh dari kampung, ini ditanam apa tuh yang enggak kena hama, kapol, apa kayunya jeng-jeng yang cepat panen ya, 5 tahun kemudian kalau pohon jeng-jeng sudah panen. Ini dari rumah saya sekitar 92 km ya dari rumah saya ini ke kebun ini. Pohon rambutannya baru pentil. Dulu teh kan melak eta teh kamarananya tangkal buah kamarana baheula teh kan melak loba. Tangkal buah nih baheula teh melak loba anu anyar. Yuk ka bawa ka dieu nya. Yuk. Ngari mah ieu loba rambutan teh. Ngari mah loba ya.
Pihulu tanah teh sak mana itu? Itunya awi ya tak? Ada emang usaha ya tak? Emang mana pihulu tanah? Oh iya turun iya mah dia sirsak kan. Dan itu pihulu tanah awi. Terus ya jeng-jeng usah dituar. Oh mana? Oh itu kali itu. Wah ya. Nah, kita nuar jeng-jeng lain dijual kemarin di mana? Wah iya. Paling. Coba ini teman-teman kalau di kampung ini ada yang nuar kayu tapi tanpa sepengetahuan yang punyanya. Itu apa disebutnya ya? Yang tahu coba komen di kolom komentar ya. Aduh, ini kan batas tanah saya teh ini tuh rumpun bambu ini batas tanah ke situ. Lalu ini ada di dalam rumpun, di dalam batas. Kok kenapa ada yang nebang gitu? Akan kadiem sebenarnya. Iya tah batas mah tah. Kadiem tah. Oh iya batas mah. Hal itu. Ada. Ini batasan berenuk kalau ada ya batas. Batasnya berenuk ke galala deh. Berarti serak iya talendannya. Serak iya meren. Kapo ya. Oh iya berenuk mah ya. Ayo jeng-jeng nu ya kakak dia nya hium. Oh iya batasan mah. Perbatasan. Dulu saya menanam angka buah nih. Ini batasan. Ini batasan ini. Ada berenuk. Ini juga kacau ini, kurang diperhatikan aja ke rumah soalnya.
Sok jam sabaraha sih Mang eta ayana? Si Mang Nanang sok jam sabaraha ayana? Lain anu barengan eta lain. Lain barengan anu diharap lain warna lainnya. Loh, anu kapang heuh. Hah? Paling atas sabaraha sakira sagede kieu? Jadi biasanya sok tangkal segede itu sabaraha? Gocapan murah. Ditanyakan kasih Nanang dah. Bukan berarti masalah uangna, ini masalah tebebejana ya. Tahu berenung pun nan di halatan. Ada itu kena awi. Ini apa halatan lewat berenung. Mejati entah mengulna deh. Aduh, gini tuh kalau di kampung tuh kebun tadi tinggalin, kayu juga ada yang nebang, apalagi buah rambutan ini gimana nanti melindunginya? Pasti ada yang maling. Itu manggahna tuh galadedan. Buahan mangga manis. Sekarang cara menanam sengon yang baik dan benar saya akan kasih tip ya buat teman-teman. Jadi cara menanam sengon yang baik dan benar dapat dilakukan dengan mudah, dan salah satu hal yang sangat diperlukan adalah modal ya. Modal dan tekad yang niat. Kemudian perhatikan juga proses penanaman dan perawatannya. Bagi Anda yang ingin tahu bagaimana cara menanam sengon ya, atau jeng-jeng atau albasiah yang baik dan benar, maka Anda dapat menyimak informasi berikut ini. Saya akan kasih informasinya ya. Saya ini dicoba juga, saya juga nyoba gitu ya. Jadi untuk teman-teman mudah-mudahan ini bisa bermanfaat gitu. Jadi salah satu jenis tanaman pohon yang sering dimanfaatkan kayunya guna pembuatan berbagai macam furnitur adalah tanaman pohon sengon atau yang juga disebut dengan albasiah atau jeng-jeng. Nah, jenis kayu dari jenis pohon sengon ini rupanya memiliki nilai jual yang sangat tinggi gitu. Dan hal ini tentunya membuka peluang yang sangat besar bagi petani sengon atau petani pohon jeng-jeng. Pohon kayu ini mampu tumbuh sehat dengan ketinggian yang mencapai 30-40 meter, dan adapun ukuran diameter batangnya sebesar 70-80 cm. Nah, seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa kayu sengon dapat diolah menjadi beberapa
furnitur atau perabotan rumah tangga dan bahan kertas yang ada di sekeliling Anda pun dibuat dari tanaman pohon sengon ini atau pohon jengjeng ini. Jadi prospek akan budidaya sengon sangatlah menguntungkan karena sekali panennya tentu menghasilkan dari penjualannya juga sangat tinggi. Belum lagi pada setiap tahunnya jumlah kebutuhan akan pohon sengon ini dapat mencapai 500.000 per apa tuh? Per meter persegi ya. Gitu. Lalu untuk menanam pohon sengon ini memang dibutuhkan ketelatenan dan juga kesabaran. Di dalam teknik pembudidayaan pohon sengon menggunakan biji diperlukan jumlah biji yang dapat disesuaikan dengan luas lahan yang digunakan agar nantinya biji lebih cepat berkecambah. Maka Anda harus merendam, kalau pengen bijinya ya direndam dulu benih atau biji sengon ini tersebut pada air mendidih dalam waktu 15-30 menit. Jika sudah maka dinginkanlah selama 1 hari di dalam air dingin. Nah, lokasi yang tempat untuk sengon ini, untuk jengjeng ini, salah satu hal yang harus diperhatikan dalam proses penanaman pohon jengjeng atau pohon sengon ini adalah sebaiknya Anda menggunakan lokasi yang darat serta mempunyai sumber air yang sangat terjangkau. Anda juga harus memastikan bahwa kondisi tanah pada lahan tersebut sangat subur serta terbebas dari kandungan tanah liat. Usahakan untuk memilih lahan yang lokasinya dekat dengan jalan angkut. Nah, hal ini agar memudahkan akses jalan pada saat proses pengangkutan di masa panen nanti. Gitu. Terus mempersiapkan lahan sengonnya. Sebelum proses penanaman sengon dilakukan, tentunya Anda harus mempersiapkan lahan tanam terlebih dahulu. Pertama, Anda dapat membersihkan lahan agar terbebas dari gangguan yang dapat menghambat pertumbuhan pohon sengon seperti rumput atau hama dan lainnya dan sebagainya. Jika sudah maka gemburlah atau gembuklah lahan itu atau dipupuk ya secara membajak atau juga mencangkul. Hal ini dilakukan agar struktur tanah menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, hal pertama yang harus Anda lakukan yaitu membuat ajir tanaman dengan memanfaatkan bambu atau juga kayu. Nah, ajir ini nantinya berfungsi untuk memudahkan proses penanaman bibit sengon. Jadi tidak perlu lagi mencari lokasi peletakan bibit karena sudah diberi tanda atau ajir tadi yang terlebih dahulu. Nah, setelah itu buatlah lubang dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm. Lalu Anda dapat memindahkan biji dari tempat persemaian ke tempat penampungan. Nah, bibit yang kemudian dipindah lagi pada tempat penanaman sengon. Cara pemindahan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi kerusakan pada bibit sengon ini gitu. Nah, itu agar pertumbuhan serta perkembangan tanaman pohon sengon ini dapat berjalan dengan lancar, maka Anda harus melakukan proses perawatan yang baik dan benar. Adapun beberapa perawatan yang dapat dilakukan adalah penyulaman, penyiangan, pemangkasan, pendangiran. Pendangiran itu apa ya? Saya kurang tahu. Dan perjarangan ya. Jadi jangan terlalu kerap, harus jarang. Nah, penyulaman adalah proses mengganti tanaman sengon yang kondisinya lemah atau bahkan mati dengan tanaman sengon yang sehat. Penyiangannya adalah proses pembasmian tanaman yang berada di sekitar sengon agar tidak menghambat tumbuh kembangnya. Kemudian ada pemangkasan yang memotong bagian cabang sengon yang tidak lagi berfungsi. Pendangiran adalah proses pengemburan tanah agar struktur tanah kembali baik. Dan yang terakhir adalah penjarangan, yaitu penembangan pohon sengon untuk menebang ruang
untuk menambah ruang gitu, jangan terlalu padat atau terlalu rapat gitu. Nah, hal yang paling ditunggu-tunggu oleh petani sengon adalah proses panen sengon, panennya. Jadi pohon sengon sudah dapat dipanen ketika usianya sudah mencapai 5 sampai 7 tahun nih di sini ya. Saya baca artikel nih supaya jelas gitu. Pada usia yang sudah mencapai 7 tahun tersebut, kayu sengon sudah dapat digunakan untuk menjadi alat pertukangan ya, tukang apa saja gitu, tukang kayu, tukang kertas juga gitu, serta diolah menjadi kertas. Nah, proses penambangan sengon juga dapat dilakukan dengan menggunakan 3 teknik, yaitu teknik taktik ya, baik teknik arah rebah, teknik taktik itu apa ya, memotong ya supaya arah rebahnya bisa terarah gitu, tidak jatuh ke temannya gitu. Teknik arah rebah dan teknik taktik rebah. Nah, itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan dan Anda ketahui dari cara penanaman sengon yang baik dan benar. Kini jika Anda memiliki modal yang cukup, jangan lagi bingung untuk melarikan modal Anda tersebut. Karena dengan membudidayakan sengon ini, Anda pun dapat meraih untung yang besar. Terlebih jika Anda juga memiliki ikatan kerja dengan perusahaan pembuat perabotan rumah tangga. Itu ya, hal tersebut juga dapat berjalan dengan sempurna apabila proses penanaman pohon sengon dilakukan dengan tepat. Dan salah satu hal yang harus diperhatikan juga adalah proses perawatannya agar hasil panen sengon nantinya lebih menguntungkan. Itu teman-teman, semoga informasi ini saya baca dari artikel juga, supaya kita bisa bersama-sama meraih ilmunya ya, mendapatkan ilmunya bagaimana cara menanam, merawat, dan menebangnya juga. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan yang saya lakukan ini mungkin beda dengan yang di artikel tadi, karena saya ini menanam pohon sengon ini di dalam kebun kapol ya. Supaya apa? Supaya nantinya kapolnya tumbuh, kapolnya berbuah juga. Nah, nanti di belakangnya pohon sengonnya sudah tumbuh juga gitu kan. Nanti kalau kapolnya udah habis, mungkin sengonnya akan muncul gitu, seperti itu. Nah, ini saya jaraknya di sini sekitar 2 meteran ya, antara jarak perseginya 2 meter persegi, jadi persegi 4 ya di sini, 1, 2, 3, 4 gitu. Ini saya tanam karena apa? Karena mumpung musim hujan ya, jadi kita tidak harus menyebor gitu ya, tidak harus menyiram, karena itu adalah siraman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa rezeki itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan, yaitu ya rezeki itu bagaikan air hujan tadi gitu, seperti itu. Ya, kita nunggu musim hujan aja, nunggu musim hujan aja supaya kita tidak harus mengambil air gitu. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apapun yang kita lakukan, berupa apapun itu, yang penting kita baik, dan semoga halal dan barokah. Itu aja untuk tips teman-teman di dalam di dalam bertani, bercocok tanam gitu kan. Kalau kita punya usaha, jangan mengandalkan usaha yang satu itu. Kalau bisa ya menyamping gitu, yang tidak mengganggu perusahaan kita yang awal gitu ya. Nah, yang awal ini terjaga, dan sampingannya kita di hari libur seperti hari Minggu apapun itu manfaatkan untuk kita bercocok tanam. Kalau punya tanahnya, kalau belum punya tanahnya ya kita harus nabunglah untuk membeli sepetak tanah itu ya. Enggak untuk bercocok tanam, karena
apa namanya, aset zaman sekarang ini di hari tua ya mungkin punya tanah yang banyak pohonnya gitu, terutama pohon sengon tadi atau pohon jengjeng. Nah, karena menggunakan pohon jengjeng ini kita cepat pertumbuhannya gitu, sampai berapa ya, 5 tahun sampai 7 tahun itu udah kepanen gitu. Kalau pohon jati itu lama banget gitu untuk kita panennya gitu. Jadi saya ini saya lobang ya, di lobang dulu sekitar seperti tadi 30 kali 30 kali 30, lalu masukkan si si pohon itu, si bibit itu gitu kan. Dan jangan sampai menginjak tanahnya itu, jangan sampai padat gitu ya. Jangan sampai padat, karena kalau kepadatan si pohon itu tumbuhnya lama gitu ya. Jadi engap lah, si akar-akarnya itu engap untuk berkembangnya gitu. Nah, saya juga alhamdulillah di sini sebagian daripada ini udah ada keuntungan dari pohon kapol juga. Malah di sini juga ada pohon duren, ada pohon rambutan, ada pohon mangga, kedonglong gitu di tanah ini. Cuman ini karena jarang kekontrol ya, akhirnya banyak yang gitulah, ada orang-orang panjang tangan gitu. Jadi tidak ketahuan, tahu-taunya habis, tahu-taunya pas mau panen habis. Petai juga itu kalau mau panen habis gitu. Makanya saya coba sekarang ini ditanam sama pohon jengjeng ya, atau pohon sengon tadi. Nah, untuk penjelasannya yaitu tadi seperti tadi gitu ya, di artikel itu. Dan yang perlu ketahui itu bahwa di Jawa itu pohon sengon, di Sunda itu pohon jengjeng, mungkin di Sumatera sana pohon albasiah. Masih itu aja. Di perkiraan saya pohon albasiah itu pohon yang keras gitu ya. Ternyata jengjeng juga gitu, sengon juga. Oke teman-teman, semoga tips ini membantu Anda ya, yang punya lahan kosong, kita manfaatkan dengan menanam pohon, membudidayakan membudidayakan supaya supaya investasi kita itu untuk masa depan ya lumayan lah. Kita punya 1 hektar dengan pohon sengon tadi, dengan pohon jengjeng tadi gitu kan, ada 1000 tangkal kan, seperti itu. 1000 tangkal kali 100.000 lah per tangkal, jadi berapa tuh? 100 kali berapa tuh? 1000 ya, berarti 1 M lah gitu kali. Untuk gampangnya aja gitu, untuk manisnya. Kalau yang pahitnya mungkin ada pohon mati gitu ya, yang ditanam itu nggak bertumbuh, mati, kecil juga. Jadi nantinya kalau sudah ditanam biasanya jarang sama gitu ya, jarang sama tumbuhnya. Jadi ada yang cepat, ada yang kecil, itu tergantung tanahnya. Pas begitu kita tanam di bawahnya cadas ya pasti batu gitu kan, pasti dia bakal lambat untuk pertumbuhannya. Tapi pas ditanam ada yang subur, tanahnya subur, itu bakal cepat tumbuhnya seperti itu. Ya seperti kita aja menanam itu gitu, kalau si itunya subur gitu cepat jadi punya anaknya seperti itu. Waduh, kok lari ke situ ya. Buat apa kita menanam kalau tidak punya itu kan gitu. Kita kan berusaha membela itu ya, harus dibahas dong lah supaya penyemangat gitu. Jadi kita kerja banting tulang siang hari, pergi pagi pulang malam seperti itu, kita kan membela itu gitu. Makanya kalau pengen semangat kerja untuk remaja nih, kalau pengen semangat kerja gitu, cepet-cepet punya istri gitu ya. Kalau sudah punya istri, punya anak, pasti semangat kerja gitu. Kalau masih menduda atau membujang
Memunjang atau menduda itu tidak semangat kerja, ya. Kerja cuman hanya bisa merokok. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menambah rezekinya itu orang kalau dia tetap sendirian, gitu ya. Ya harus berdua baru ditambah rezekinya. Ada yang ditanggung jawabnya, nambah lagi anak, nambah lagi rezekinya, seperti itu. Jadi kita kalau memang belum punya jodoh, gitu ya, cepat cari cara, cepat berdoa kepada Allah dan cepat berusaha berikhtiar. Nah setelah punya jodoh lalu cepat nikah, karena sudah nikah itu kita akan ditambah rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa rezekinya nomor 1 ya anak lah, nomor keduanya rezeki buat ngurus anaknya, itu seperti itu. Nah saya ini sampai ini pohon kapolnya lebat banget ya. Jadi pertumbuhan kapol ini saya juga dulu ini tanamnya sama saudara ya, saya tidak tahu menanamnya, pokoknya nih tolong ditanamin pohon kapol. Ternyata pas saya ke kampung lihat kebun udah penuh dengan tanaman ini. Nah di sini sayangnya karena jauh dari perkampungannya, ini terkadang saya punya tanaman pisang. Nah kemarin masih jantung, pas lihat lagi pas lewat ke situ udah berbuah. Nah pas udah mau matang-matangnya itu udah nggak ada, diduluin sama orang tuh, tinggal oirnya aja tuh yang ngacung ya. Apa itu oir gitu. Jadi kemarin terjadi tadi terjadi ini, ada pohon jeng-jeng yang saya tidak ketahui, dan yang saya suruh di kebun ini juga atau saudara saya tidak tahu siapa yang nebangnya. Seperti itulah, nggak tahu salah borong kali ya, karena tetangga sebelah yang punya tanah sebelah itu memborongkan pohon sengon itu, pohon jeng-jeng itu. Di sebelahnya ada pohon jeng-jeng saya satu gitu ya, sekalian aja mungkin gitu dibabad. Nah itu orang yang mementingkan perutnya sendiri, tidak mementingkan untuk kedepannya gimana makan barang orang itu ya. Memang di dunia itu belum terasa, tapi belum terasa itu apa namanya ya, mataknya ya apa. Tapi kan kalau udah ketahuan ya terasa juga, gemuk dia, pipi mukanya langsung gemuk. Oke. Nah di sini kan kita menanam nih, ada playbacknya nih. Awas, si playback itu jangan sampai ditanam juga gitu kan, harus dibuka dari akarnya itu. Nah masukin sebelum dimasukin ke lubang itu si playbacknya buka dulu ya. Nanti kalau ditanam sama playbacknya nanti tidak akan tumbuhnya, tidak akan ini, karena si akarnya itu terganggu atau terhambat atau ini si akarnya itu, karena kan si plastik itu kuat ya, tidak akan buruk. Jadi dibuang dulu plastiknya baru ditanam. Nah untuk teman-teman hadirin sekalian di mana saja Anda berada, semoga tips saya ini bermanfaat ya buat Anda sekalian yang ingin memanfaatkan sebidang tanah gitu ya. Cobalah ditanam seperti ini. Di bawah misalkan ada pohon kapol, di atasnya ada buah-buahan apa segala macam gitu. Atau nantinya kita seperti ini dipasang atau ditanam pohon jeng-jeng gitu ya, agar bermanfaat. Jangan merasa bahwa kita ini nggak bakal keumuran, siapa yang makannya, ini pasti habis diambil orang gitu ya. Nah kalau menurut saya yang namanya menanam itu ya sama dengan menanam kebaikan gitu. Kalau menanam pohon ini, menanam pohon nangka, menanam pohon buah, kalau kita tidak kemakan pasti yang makannya anak cucu kita gitu. Jadi jangan punya anggapan atau jangan punya perasaan bahwa kita tidak akan makan,
karena kita udah lanjut usia gitu. Itu kan tidak tahu kita umur kita bakal panjang atau pendek. Yang jelas kita udah menanam. Kalau udah menanam pasti akan menunai. Nah, di sini menunai di sini bukan berarti kita harus menunai di dunia wungkul atau di dunia doang gitu ya. Tetapi ini berinvestasi dunia akhirat. Dunianya kalau masih keumuran sama kita, sama anak kita kemakan. Akhiratnya juga kalau ini buahnya disodakohkan sama anak kita juga kesana kemari dikasih tambah berkah rezeki, maka kita juga yang menanamnya walaupun kita udah meninggal pasti bakal kebagian gitu ya. Jadi tetap kita hanya ala kadar wasilah ya. Tentu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkannya gitu ya. Walaupun kita hapot-hapotan, kita bersemangat menanam, tapi kalau kata Allah tidak akan ditumbuhkan ya tidak akan tumbuh gitu ya. Tetap harus kita bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Jangan punya alasan kita sibuk karena kerja, akhirnya waktu sholat tertinggal. Jangan punya alasan kita nyari nafkah. Wah, nyari nafkah juga ibadah. Iya memang ibadah, tapi kan ada yang kewajiban yang 5 waktu itu yang harus kita laksanakan gitu ya. Apalagi di dalam 5 waktu itu kita bisa berjamaah biar tambah barokah. Kalau sholat berjamaah kan 27 derajat. Ini mah udah gak sholat, udah pulang pergi pagi pulang malam, udah tidak mengerjakan kewajiban, tambah capek di dunia, capek di akhirat gitu. Itu ya. Oke lah kalau gitu mah teman-teman, saya bukan masalahnya di video ini untuk melihatkan harta sebidang tanah ini, bukan, tidak ada amit-amit itulah, tidak ada untuk kesini. Tapi saya untuk memotivasi gitu, untuk memotivasi untuk yang punya lahan, yang bingung untuk ditanam apa supaya dapat penghasilan gitu ya, ditanam buah supaya yang nyolong, ditanam itulah ada hamanya, ada tupai, ada monyet, ada kera ya, ada babi juga gitu, banyak sekali. Nah kalau pohon jeng-jeng ini cuman yang hamanya itu adalah ulet uter itu. Nah bagaimana caranya untuk menghilangkan atau untuk tidak dimakan uter atau ulet? Nah nanti video selanjutnya mungkin saya akan nyusul ya, video selanjutnya kalau ada kesempatan gitu. Tidak janji ya, takut dosa, tapi kalau ada kesempatan saya akan coba ya, akan coba gimana caranya menghilangkan atau supaya tidak terkena hama seperti itu. Aduh, video panjang banget lagi, nggak beres-beres. Nah ini teman-teman, segitu aja dari tadi, segitu aja, nggak beres-beres. Ditambah lagi. Ya udahlah, mending ngopi dulu. Karena kopinya belum ada, ya udah nunggu aja dulu. Nah ini kita sobek playbacknya, itu ya, masukin. Nah seperti ini kita masukin, lalu si tanahnya disaur lah, bahasa Sunda nama disaur kendai si tanah nu tadi teh. Nah biar berdiri. Ini yang lebih bagus ini pakai ciri ya, atau pakai ajir supaya tidak rubuh. Nah tapi yang kalau udah yang gede gini mah ya tidaklah. Kalau yang kecil itu takutnya kena pepohonan apa kek, jadi putus patah. Ini juga yang bagus mah pakai ajir supaya menahan, supaya lurus terus gitu si pohonnya itu.
Oke, saya menelusuri ke dalam hutan nih, ke dalam pohon apa tuh, kapol. Di sini banyak semutnya, gila, gatal-gatal lagi. Ya memang petani itu harus seperti itulah, jangan apa namanya, ya semua mental pekerja itu beda-beda ya. Kalau mental petaninya harus bisa tahan panas, tahan dingin, tahan air, tahan hujan, ya kan? Kalau pekerja di kantoran ya gitu, tahan angin di jalan, gitu ya. Yang pakai motor kehujanan, kepanasan gitu. Nah terkadang yang pakai mobil juga pakai AC masuk angin juga. Seperti itulah, tidak ada yang enak. Yang enak itu disyukuri, yang enak itu disyukuri apa adanya gitu ya. Hanya syukuran kepada Allah bahwa kita apa namanya, bahwa kita ini sudah bercocok tanam untuk masa depan. Ya mungkin anak-anak kita nantinya yang melanjutinya gitu. Ini saya nanam ini lubangnya tadi ya itulah 2 meter kali 2 meter persegi lah, di 4 persegi itu 4 angkal berarti ya, 4 pohon sebelah sini seperti ini. Coba saya akan cari lagi supaya sampai beres video ini ya. Saya akan googling lagi mengenai pohon hamanya, pembebas hamanya ya. Ini apa sih ini teh? Kodenya kumaha sih? Nah di sini saya juga ini sebetulnya ada banyak pohonan ya. Awalnya nih kebun pisang ini awalnya, pisang tanduk gitu. Tetapi pas saya mau panen malah diduluin sama orang panen. Petai sama gitu ya. Malah duren juga sama, tinggal cepat-cepatnya aja gitu. Makanya saya cari-cari di googling gitu, di sosmed, kelihatannya yang lebih aman itu adalah menanam kayu, menanam pohon, terutama yang lebih cepat panen itu adalah menanam pohon jengjeng atau pohon albasiah atau pohon jabun. Pohon jabun ini punya tetangga sebelahnya, udah segede gini nih pohon tanaman, tapi ini terlalu kerap ya, terlalu padat gitu. Jadi biasanya nanti pertumbuhannya kurang cepat. Oke, sekian dulu dari saya. Tuntaskan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa mohon dukungannya supaya video ini lebih maju lagi. Mohon dukungannya kepada teman-teman ya untuk subscribe dan like and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tanah. Yang harus takut kehilangan iman, karena yang akan dibawa kita kepada kubur itu atau kepada akhirat itu adalah iman, bukan tanah. Tanah itu kalau kita ngambil tanah orang, nanti di dalam